Setelah memahami pentingnya elemen narasi dan identitas merek, kini saatnya kita beralih ke pembahasan yang lebih teknis dan taktis dalam dunia periklanan. Memasuki bab selanjutnya, kita akan membedah lebih mendalam mengenai jenis-jenis iklan online yang lazim ditemui dalam ekosistem desain digital saat ini. Penting untuk disadari oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa dunia periklanan daring sangatlah luas dan dinamis. Setiap platform, mulai dari mesin pencari seperti Google hingga berbagai jejaring media sosial seperti Facebook dan Instagram, memiliki karakteristik, aturan main, serta perilaku audiens yang sangat khas. Sebagai seorang desainer komunikasi visual, memahami perbedaan fundamental di antara setiap format iklan ini menjadi kewajiban mutlak. Kita tidak bisa sekadar menggunakan satu aset visual untuk semua kanal distribusi. Kita akan mempelajari bagaimana setiap jenis iklan menuntut pendekatan desain yang berbeda, mulai dari pemilihan komposisi, hierarki tipografi, hingga integrasi elemen interaktif yang mampu mengundang audiens untuk berinteraksi. Mari kita eksplorasi lebih lanjut berbagai format ini agar strategi kreatif yang Anda rancang ke depannya dapat diimplementasikan dengan presisi yang optimal. Mari kita mulai sesi ini dengan semangat baru. Mari kita bedah studi kasus berikutnya yang sangat relevan dengan industri e-commerce saat ini, yaitu kampanye Waktu Indonesia Belanja atau WIB dari Tokopedia. Sebagai salah satu raksasa e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia secara cerdas meluncurkan program kampanye digital bulanan ini sebagai strategi utama untuk mendongkrak angka penjualan sekaligus memperkuat keterlibatan merek dengan para penggunanya. Hal menarik untuk kita pelajari adalah bagaimana strategi distribusi iklannya dilakukan secara komprehensif melalui berbagai kanal digital yang terintegrasi. Mereka melakukan pendekatan omnichannel yang sangat agresif dengan memanfaatkan Google Ads, baik untuk pencarian maupun tampilan. Kemudian, mereka mengoptimalkan YouTube Ads melalui format bumper dan iklan yang bisa dilewati untuk menjangkau audiens secara luas. Tidak ketinggalan, mereka juga memaksimalkan Instagram dan Facebook melalui format konten mulai dari feed, stories, hingga karusel, serta merambah TikTok Ads untuk menangkap audiens yang lebih dinamis. Keberhasilan kampanye ini memberikan kita pelajaran berharga bahwa untuk memenangkan pasar digital yang kompetitif, diperlukan sinergi matang antara pesan kreatif dan pemilihan kanal distribusi yang tepat sasaran. Lantas, bagaimana dengan strategi desain visual di balik kampanye Waktu Indonesia Belanja yang sangat masif tersebut? Tokopedia sangat memahami pentingnya konsistensi identitas visual dalam menarik perhatian audiens di tengah banjir informasi digital. Mereka secara konsisten menerapkan warna hijau khas merek mereka sebagai elemen identitas utama yang tertanam kuat di benak konsumen. Desainnya pun diperkaya dengan visual hitungan mundur atau countdown yang mampu menciptakan urgensi psikologis bagi calon pembeli untuk segera bertindak. Keberhasilan visual mereka juga didukung oleh kolaborasi strategis dengan berbagai figur publik ternama, baik skala internasional seperti grup idola BTS dan Blackpink, maupun talenta lokal yang relevan dengan target pasar mereka. Dari sisi teknis elemen desain, Tokopedia sangat mengutamakan animasi yang dinamis agar tampilan tidak membosankan, dilengkapi dengan ajakan bertindak atau call to action yang sangat tegas, seperti belanja sekarang. Selain itu, mereka membungkus pesan promosinya melalui narasi storytelling singkat dalam format video pendek yang sangat efektif untuk diakses audiens melalui perangkat seluler mereka. Setelah memahami strategi desain dan pemilihan kanal yang diterapkan oleh Tokopedia dalam kampanye Waktu Indonesia Belanja atau WIB, kini saatnya kita melihat bukti nyata efektivitasnya melalui data objektif. Sebagai akademisi dan praktisi komunikasi, kita perlu mengukur keberhasilan sebuah strategi pemasaran bukan hanya dari sisi estetika visual semata, melainkan melalui metrik performa yang konkret dan terukur. Berdasarkan data yang dihimpun dari kampanye WIB pada bulan Oktober tahun 2021, Tokopedia berhasil mencatatkan capaian yang sangat fantastis. Dalam rentang waktu 24 jam pertama peluncuran kampanye tersebut, mereka berhasil mencatat lonjakan trafik pengunjung hingga 3 kali lipat. Tidak berhenti di situ, aktivitas ekonomi di dalam platform pun meningkat sangat tajam, di mana total transaksi harian melonjak lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Selain itu, jangkauan exposure merek mereka pun meluas secara masif dengan raihan lebih dari 60 juta tayangan iklan di platform YouTube dan Instagram. Data-data ini merupakan bukti empiris bagaimana perpaduan antara strategi konten yang relevan, penggunaan kanal digital yang tepat, dan eksekusi visual yang konsisten dapat menghasilkan performa bisnis yang luar biasa tinggi dan efisien.
Sebagai penutup dari bedah kasus Tokopedia, mari kita rangkum pelajaran berharga yang dapat kita petik untuk diaplikasikan dalam strategi desain digital Anda. Ada 4 pilar utama yang menjadi fondasi kesuksesan kampanye mereka. Pertama, konsistensi visual merek adalah harga mati. Apapun platform yang Anda gunakan, identitas visual harus tetap selaras agar audiens mudah mengenali merek Anda dalam sekejap. Kedua, pastikan elemen visual Anda benar-benar jelas. Penggunaan skema warna yang tepat, tipografi yang terbaca, serta ajakan bertindak atau call to action yang menonjol adalah kunci utama dalam meningkatkan angka konversi secara signifikan. Ketiga, pahami perilaku audiens saat ini dengan mengadopsi format iklan pendek. Durasi 6 hingga 15 detik terbukti sangat efektif untuk mencuri perhatian di platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram Stories yang serba cepat. Terakhir, jangan remehkan kekuatan kolaborasi dengan influencer atau figur publik. Langkah ini tidak hanya memperluas jangkauan audiens Anda ke segmen yang lebih baru, tetapi juga secara drastis meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pesan atau produk yang Anda tawarkan. Jika Anda mampu mengintegrasikan keempat poin ini, Anda akan memiliki modal yang sangat kuat untuk merancang kampanye digital yang tidak hanya estetis, tetapi juga berkinerja tinggi. Sebagai penutup dari rangkaian contoh pembelajaran kita, mari kita tarik kesimpulan mendalam dari studi kasus kampanye Waktu Indonesia Belanja atau WIB yang dilakukan oleh Tokopedia. Kampanye ini secara gamblang membuktikan bahwa strategi desain digital yang kuat, terpadu, dan konsisten di berbagai platform dapat menghasilkan dampak bisnis yang luar biasa besar bagi sebuah merek. Dengan mengombinasikan visual yang dinamis, warna identitas merek yang kuat, kolaborasi strategis dengan figur publik ternama, serta penyajian call to action atau CTA yang sangat jelas, Tokopedia berhasil mendongkrak trafik kunjungan dan angka penjualan secara signifikan, bahkan hanya dalam rentang waktu 1 hari saja. Terdapat 2 poin penting yang harus kita garis bawahi dari keberhasilan ini. Pertama, konsistensi visual di seluruh platform merupakan pondasi mutlak untuk memperkuat branding. Elemen desain seperti penghitung waktu mundur, CTA yang mencolok, dan kehadiran visual influencer terbukti mampu mempercepat konversi audiens. Kedua, format iklan pendek yang dibungkus dengan teknik storytelling yang menarik terbukti sangat efektif untuk menangkap atensi di era informasi yang serba cepat ini. Semoga studi kasus ini menjadi inspirasi berharga bagi Anda dalam merancang kampanye digital yang sukses di masa depan.